Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah kami, urapilah kami yang hadir di sini, agar berkat daya dan rahmat-Mu, hati dan pikiran kami semakin terbuka, sehingga lebih mengenal Bapa dan kehendak-Nya, sebagaimana yang diwartakan Putranya Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Peran Roh Kudus bagi Gereja Part 4. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.10 menerapkan peran Roh Kudus yang membimbing dan menghidupi gereja, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan lambang-lambang Roh Kudus dan menjelaskannya, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman Kristiani, menjelaskan rahmat yang akan diterima bila Roh Kudus tinggal dalam diri manusia, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja, menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus, menyebutkan buah-buah roh dan buah-buah daging, dan melakukan ibadat novena Roh Kudus. Ananda sekalian, pencapaian indikator hasil belajar poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 6 sudah kita dalami bersama, dan pencapaian indikator hasil belajar poin nomor 7 yakni melakukan ibadat novena Roh Kudus akan kita praktekkan bersama. Namun sebelum sampai kita pada praktek ibadat novena Roh Kudus, kita akan melihat sejarah singkat novena dalam gereja Katolik. Ananda sekalian, ketika kita membahas mengenai novena, biasanya yang terlintas di benak kita adalah novena 3 Salam Maria. Bahkan banyak umat malah mengira novena 3 Salam Maria ini satu-satunya doa novena yang ada di dalam gereja Katolik. Novena itu bukan nama doa, melainkan bentuk doa. Contoh nama doa itu seperti doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa tobat, doa iman, dan sebagainya. Dalam hal novena 3 Salam Maria, nama doanya adalah 3 Salam Maria, dan bentuknya adalah novena. Nah, kita akan lihat sejarah novena dalam gereja Katolik. Novena adalah bagian dari harta rohani gereja. Novena sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata novem, artinya 9. Kitab suci Perjanjian Baru mencatat jarak kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus itu berjumlah 9 hari. Pada peristiwa itu, Yesus memerintahkan para rasul supaya mereka kembali ke Yerusalem dan menunggu datangnya Roh Kudus. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan ayat 14. 9 hari kemudian, Roh Kudus turun atas para rasul yang disebut dengan Pentakosta. Nah, periode doa 9 hari yang dilakukan oleh para rasul ini yang menjadi dasar dari doa novena dalam gereja Katolik.
Kemudian pada abad pertengahan, terutama di negara Spanyol dan Prancis, doa novena dipanjatkan 9 hari sebelum Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Hal ini mau melambangkan 9 bulan yang dilewatkan oleh Yesus dalam rahim Bunda Maria. Maka doa novena ini sesungguhnya berfungsi untuk mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus Kristus. Pada perkembangannya, banyak novena disusun untuk membantu umat mempersiapkan diri menyambut suatu perayaan ataupun menghadapi peristiwa tertentu. Nah, novena-novena itu berisi permohonan agar para kudus mendoakan umat beriman yang menghadapi pergumulan hidup. Beberapa novena yang sudah lazim diketahui oleh umat antara lain novena medali wasiat, novena hati kudus Yesus, novena Roh Kudus, novena Santo Yosef, novena Santo Yudas Tadeus, novena 3 Salam Maria, dan lain sebagainya. Jadi novena merupakan praktek rohani untuk meneguhkan iman individu. Maka dengan demikian, novena merupakan doa pribadi yang dipanjatkan untuk memohon rahmat dan karunia khusus. Hari ini kita akan melakukan praktek ibadat novena Roh Kudus. Untuk itu, Ananda sekalian, dipersilahkan mempersiapkan diri. Kita masuk pada praktek ibadat novena Roh Kudus. Ananda sekalian, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Nah, mari kita menyampaikan niat kita, wujud dan sekaligus intensi pribadi kita. Kita hening sejenak. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam novena Roh Kudus hari pertama ini, kita mohon supaya kasih kita semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga kita boleh mengasihi sesama kita sebagai wujud dari kasih kita kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber segala kasih, kebaikan, kebenaran, dan kesucian, Engkau telah dianugerahkan Bapa dan Putra kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga segala anugerah yang Engkau curahkan dapat kami tebarkan, membawa keharuman kasih dalam sikap dan tindakan kami. Semoga juga kehadiran-Mu berupa roh kasih, membawa kesegaran dalam hidup kami. Semoga kami dapat memancarkan kasih-Mu, khususnya saat dunia dan negara kami dilanda pandemi COVID-19 ini. Semoga kasih-Mu dapat terpancar dari tempat kediaman kami masing-masing. Amin. Marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan bersama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai
mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena novena Roh Kudus ini. Kabulkanlah doa permohonan kami dalam novena ini. Semoga hidup kami selalu memancarkan buah-buah Roh Kudus-Mu itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buatlah kami semakin beriman dan berbela rasa. Bantulah kami agar lebih terlibat dalam membangun persaudaraan dan pelayanan kasih yang berkobar-kobar. Semoga roh persaudaraan semakin terwujud dalam persekutuan kasih, dan kami Kau persatukan menjadi saudara-saudari satu sama lain. Semoga gereja-Mu mampu untuk menghadirkan kerajaan penyelamatan ilahi, kerajaan cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersatukan segala niat, wujud, dan sekaligus intensi pribadi kita dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon bantuan Ibu Maria untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus Putranya. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ananda sekalian, praktek ibadat novena Roh Kudus hari yang pertama telah selesai. Syukur kepada Allah. Ananda sekalian, setelah kita melakukan ibadat novena Roh Kudus hari yang pertama, maka Ananda di rumah boleh melanjutkan ibadat novena Roh Kudus hari yang kedua sampai dengan hari yang ke-9. Bagaimana dengan tata urutan ibadat novena Roh Kudus itu sendiri? Nah, untuk ibadat novena Roh Kudus ini, tata urutannya sama seperti yang sudah kita lakukan bersama. Dalam ibadat novena Roh Kudus yang sudah kita lakukan bersama, ada poin nomor 1 sampai dengan nomor 11. Maka yang berubah hanya poin nomor 4. Lainnya secara keseluruhan sama. Nah, perlu Ananda ketahui bersama bahwa ibadat novena Roh Kudus yang kita lakukan hari ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi ataupun kebutuhan orang yang melaksanakannya. Dalam pembelajaran kita hari ini, tata urutan ibadat novena Roh Kudus sudah Ibu lampirkan. Jadi Ananda di rumah dapat melanjutkan ibadat novena Roh Kudus ini secara pribadi. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini,
sekaligus kita praktek ibadat novena Roh Kudus, maka mari kita ambil sikap hening sejenak. Kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 4 minggu berturut-turut mengenai peran Roh Kudus bagi gereja. Apa yang sudah Ananda pelajari ataupun pahami dari materi peran Roh Kudus bagi gereja ini, dan apa pula yang belum Ananda pahami dan ingin Ananda pelajari lebih mendalam lagi. Nah, hasil refleksimu ini kamu tulis dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita doakan bersama dari puji syukur nomor 94. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula, kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya minggu depan. Selamat belajar. Shalom.